Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Badminton Review. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas raket terbaru dari Haikwa yang kolaborasi dengan toko Genta Sport ya. Nah, raketnya sendiri namanya Haikwa Khatulistiwa. Nah, ini dia raketnya. Jadi raketnya ini dibanderol di kisaran harga 700 ribuan. Jadi ada di mid end ya. Nggak murah-murah banget dan juga nggak mahal-mahal banget ya, seperti itu. Nah, seperti biasa lah ya, kita akan bahas lebih detail mengenai raket ini dari spesifikasi kosongan dan juga spesifikasi setelah diisi grip dan senar, kemudian paket pembeliannya seperti apa, selanjutnya untuk detailingnya seperti apa, dan terakhir saya coba sharing ya pengalaman saya ketika menggunakan raket ini itu seperti apa. Nah, langsung saja kita akan bahas dari yang pertama tadi, harganya udah ya. Harganya ada di kisaran 700 ribuan. Kemudian untuk paket pembeliannya sendiri dan juga benefitnya sendiri ya. Kemarin saya dikirimin oleh Genta Sport itu raketnya sendiri, kemudian dikasih apa namanya grip handuk tanpa senar ya. Dan juga kalian kalau beli katanya itu dapat, nah ini ya, tas ada tulisan Genta Sportnya, kemudian ada kaosnya juga selama persediaannya itu masih ada ya. Nah, jadi di belakang juga sama. Jadi ada 3 tipe ya. Yang ketiga itu saya nggak pajang karena udah kotor. Kemarin saya pakai main ya, yang ada di video tadi. Nah, jadi itu dia paket pembeliannya. Kemudian benefitnya sendiri ya, seperti biasa lah. Toko Genta Sport itu biasanya ngasih free kalau patah itu ditukar dengan yang baru. Nah, itu benefit dari si tokonya langsung. Nah, buat kalian yang tertarik pengen beli raket ini, kalian bisa langsung klik tokonya langsung ya, yang ada di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi ya, seperti biasa. Nah, itu dia ya untuk paket pembelian dan juga benefit yang kalian dapetin kalau pengen beli raket ini, seperti itu ya. Nah, buat kalian juga ya, sekedar info, kalau info yang saya dapat ya dari toko Genta Sport itu, kalau misalkan kalian nggak cocok sama feel-nya juga bisa ditukar ya, seperti itu. Tapi dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu juga benefit yang kedua. Nah, kemudian kita akan lanjut bahas mengenai spesifikasi. Nah, pertama untuk spesifikasi kosongan tanpa grip dan juga tanpa senar itu ya. Nah, jadi setelah saya timbang itu bobotnya ya, bobot kosongannya sendiri itu ada di 79 gram. Jadi cukup ringan. Kemudian untuk balance point-nya dia ada di 300 mili ya, seperti itu. Nah, kemudian ya setelah dipasangin senar dan juga grip tambahan, dan untuk senarnya sendiri ini kebetulan udah putus baru dipakai 2 kali ya. Dan senarnya ini saya pakai Haikwa ISO 66 titanium ya, seperti biasa. Nah, jadi untuk bobotnya sendiri itu dia berubah jadi 90,4 gram. Nah, kemudian untuk balance point-nya juga berubah ya. Dia balance point-nya jadi turun ya di 290 mili. Kemudian untuk spesifikasi lanjutannya ya, untuk gripnya sendiri ini pas kalian beli itu benar-benar kosong banget, nggak ada grip tambahan sama sekali. Jadi benar-benar langsung ke kayunya langsung ya, seperti itu. Nah, jadi grip size ini agak sedikit kecil ya kalau kalian nggak tambahin layer ya, seperti itu. Jadi buat kalian yang suka grip lebih besar ya, caranya adalah ditambahin grip lagi atau di layer 2 atau 3 grip lah, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk di bagian shaftnya sendiri ya, nah untuk shaftnya ini sendiri dia karakternya kalau spesifikasinya dia ada di stiff ya atau kaku. Nah, kalau kita tekuk seperti ini lebih ke medium stiff ya, kalau menurut saya pribadi ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas untuk frame-nya sendiri ya. Nah, untuk bentuk frame-nya sendiri ini udah isometrik ya, seperti ini. Nah, selanjutnya dia pakai teknologi yang namanya teknologi wave nanoteknologi ya. Jadi dia bentuk frame-nya ini pipih, kemudian dia juga ada di bagian sininya ya, jadi berbentuk gelombang seperti ini ya. Nah, di arah jam 5, 7,
kemudian di arah jam 11 dan juga di arah jam 1 ya. Nah, dia bentuknya kayak gini ya. Nah, jadi berbentuk agak sedikit bergelombang. Nah, ini lumayan banget sih ngebantu swing speednya dan juga aerodinamisnya ya. Nah, ini framenya benar-benar pipih seperti ini. Kemudian untuk maksimal tensionnya sendiri ya, dia sampai dengan 32 lbs. Dan untuk lubang grommetnya dia ada 74 lubang grommet ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk desain rumahnya atau housingnya dari si senarnya sendiri nih, nah dibikin kayak gini ya. Jadi semuanya masuk ke dalam kayak gini. Nah, jadi benar-benar slim sih untuk frame-nya sendiri ya. Jadi ini ngebantu banget untuk swing speed-nya sendiri. Nah, itu dia ya untuk di bagian frame-nya sendiri ya. Sekarang kita akan lanjut bahas mengenai detailing dan juga finishing-nya. Nah, untuk detailingnya sendiri, raket ini cukup simple sih ya. Jadi nggak ada banyak motif, kemudian nggak ada banyak variasi-variasi ya. Dia cuman polos kayak gini ya. Di bagian shaft-nya sendiri, dia cuman ada garis warna gold seperti ini, tulisan Khatulistiwa. Sisanya itu nggak ada sama sekali ya. Jadi benar-benar simple banget dan finishingnya ini glossy kayak gini. Dan di bagian framenya sendiri ini nah ini di bagian tengahnya ini agak cekung seperti ini ya. Dan simple banget sih desainnya ya. Jadi nggak ada motif apa-apa, cuman polosan seperti ini. Begitupun di bagian framenya ya. Nah, di bagian atasnya ada tulisan Khatulistiwa. Nah, ini jadi untuk finishing dan juga detailingnya cukup simple. Jadi dengan finishing glossy ya cukup menarik sih kalau menurut saya pribadi ya untuk desainnya. Cuman buat kalian yang suka motif yang tribal, garis-garis atau apa ya, kalian nggak akan ngedapetin di raket ini karena memang desainnya cukup simple seperti ini. Dan untuk finishingnya, untuk finishing catnya sendiri kalau menurut saya pribadi sih, nah di beberapa bagian memang agak terasa kurang ya. Nah, jadi ada yang nah ini lecet-lecet kayak gini. Kemudian ini kemarin kena kok juga dia udah agak sedikit baret ya. Tapi overall sih nggak mengganggu performanya. Cuman memang agak sedikit kurang lah kalau untuk dari segi finishing catnya ya, seperti itu kalau menurut saya pribadi. Nah, itu dia ya teman-teman ya untuk detailing dari raket ini dan juga spesifikasi kosongan dan juga spesifikasinya setelah diisi grip dan juga diisi senar. Nah, sekarang saya akan coba sharing ya pengalaman saya ketika pakai raket ini secara overall itu seperti apa. Nah, first impressionnya sendiri memang raket ini ketika saya coba swing kosongannya itu memang udah berasa banget ya dia punya swing speed yang bagus. Jadi saya berpikir pertama kalinya sih raket ini pasti enak untuk tipe-tipe pemain depan yang suka cegat-cegat bola di depan ya, atau suka adu drive di bagian depan. Nah, memang bener feeling saya ketika saya pakai memang untuk swing speednya itu enak banget ya. Jadi kalau main cepet atau main adu drive itu pasti enak banget ketika menggunakan raket ini ya. Mungkin swingnya yang cepet ini dipengaruhi oleh teknologi yang ada di dalam raket ini ya. Jadi selain memang bentuk framenya yang memang benar-benar pipih banget ya kayak gini. Selanjutnya ada teknologi wave nanoteknologi itu tadi ya. Jadi itu benar-benar ngebantu banget dari segi swing speednya sendiri. Jadi raket ini saya jamin pasti enak banget ketika digunakan untuk main speed dan juga adu drive ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk main control sendiri, raket ini juga enak banget dipakai main control ya, karena memang shaftnya sendiri dia ada di medium step ya kalau menurut saya pribadi. Jadi nggak terlalu banyak bending di bagian shaftnya, dan itu juga ngebantu banget kontrol untuk shuttlecock kalian ya. Jadi enak banget untuk dipakai main control. Kemudian untuk main drop shot, main netting, main placing itu masih enak banget ya. Jadi akurasinya itu benar-benar terjaga kalau menurut saya pribadi ya. Seperti walaupun memang karakter main saya nggak kayak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk bola lob itu nggak ada masalah sama sekali. Kemudian selanjutnya, nah kalau untuk smash sendiri kalau menurut saya pribadi ya dengan karakter yang saya dapetin di raket ini ya, jadi mungkin beda-beda ya feelnya karena memang ada, kalau misalkan kalian pakai gripnya yang lebih tebal otomatis akan lebih ke even balance banget ya. Jadi itu tergantung dari karakter gripnya sendiri dan juga senar yang kalian pakai ya, karena memang beda berapa mili pun itu akan berasa beda raketnya. Nah, dengan spek yang saya dapetin di 290 mili ini ya, jadi memang feelnya ketika dipakai untuk smash itu enggak
terlalu maksimal banget ya. Jadi lebih ke even balance lah rasanya. Lebih enak digunakan untuk main kontrol dan juga main depan lah seperti itu. Untuk smash sendiri itu masih butuh effort ya. Kalau misalkan kalian mau smash seperti itu. Nah, selain itu juga karena memang dipengaruhi oleh shaftnya sendiri yang minim bending ya. Jadi kalau misalkan power kalian kecil, otomatis smashnya nggak akan terlalu maksimal. Tapi beda dengan kalian yang memang powernya udah besar ya. Jadi dengan karakter shaft yang medium step seperti ini, mungkin power loss kalian akan berkurang ya. Jadi transfer energinya itu masih lebih berasa kalau kita compare dengan power yang masih rendah ya seperti itu, atau yang powernya masih nggak terlalu bagus. Nah, jadi ada plus minusnya. Saya sendiri powernya nggak terlalu besar, jadi otomatis feel yang saya rasakan ketika digunakan untuk smash itu memang berasa agak kurang lah seperti itu ya, karena memang dipengaruhi oleh karakter dari balance point dan juga dari shaftnya sendiri. Jadi otomatis ketika digunakan untuk smash itu masih berasa agak kurang kalau menurut saya pribadi ya. Nah, buat kalian yang powernya gede, saya jamin sih ya masih bisa mengatasinya ya seperti itu. Nah, itu ya kalau untuk smash sendiri. Kemudian apalagi ya teman-teman ya, kalau untuk lob seperti yang saya bilang tadi itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi overall sih kalau menurut saya pribadi, raket ini memang tipenya itu lebih ke raket ofensif ya, terutama buat kalian yang suka menyerang, terutama buat pemain depan ya, pemain depan yang suka ofensif. Nah, yang suka main cepat, kemudian suka adu drive di depan bola, atau suka motong-motong bola ya di bagian depan. Nah, raket ini benar-benar mumpuni banget nih untuk main dengan karakter seperti itu, karena memang swing speednya itu benar-benar enak banget ya seperti itu. Nah, jadi itu dia ya teman-teman ya untuk review dari raket ini ya, dan juga pengalaman saya ketika menggunakan raket ini. Jadi overall dengan harga 700 ribuan tadi sih, menurut saya raket ini enak banget ya. Jadi enak. Dan terakhir mengenai feedback di bagian gripnya sendiri. Nah, ketika saya pakai grip handuk, memang feedbacknya nggak terlalu berasa. Dan ketika saya pakai grip, nah ini grip karet yang agak sedikit tipis, feedbacknya agak berasa di tangan kalian ya. Seperti itu, walaupun memang karakter shaftnya sendiri ada di medium step ya, tapi memang masih berasa. Tapi dalam kategori yang nggak mengganggu sih kalau menurut saya pribadi seperti itu. Tapi memang kalau misalkan kalian udah biasa pakai raket yang high end atau yang raket-raket mahal ya di atas sejutaan, nah ketika pakai raket ini ya pasti berasa untuk feedbacknya atau getarannya ketika shuttlecock sedang impact dengan senarnya itu pasti lumayan berasa lah seperti itu kalau memang kalian biasa pakai raket yang high end. Nah, buat kalian yang biasa pakai raket yang ya feedbacknya lumayan berasa ketika pakai raket ini ya, saya rasa nggak terlalu signifikan lah feel-nya ya seperti itu. Nah, jadi itu dia ya untuk yang terakhir, dan saya rasa itu aja sih ya mengenai review dari raket Khatulistiwa ini ya seperti itu. Nah, buat kalian yang memang tertarik pengen beli raket ini, nah sekali lagi kalian bisa cek langsung tokonya ya di toko Gentasport. Linknya sudah saya siapkan di kolom komentar dan di kolom deskripsi. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman ya untuk review dari raket ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.